Pria klan iblis itu mendatangi Penatua Gusu dan duduk di posisi berlawanan. Penatua Gusu mengangkat kepalanya dan berkata, "Pimpin jalan." Orang klan iblis ini tidak berbicara, langsung membawa Penatua Gusu dan meninggalkan restoran. Setelah keduanya pergi, sosok diam-diam muncul di luar restoran. Ini adalah seorang pemuda dengan mengenakan jubah brokat, dengan penampilan natural dan bangga. Orang-orang dari klan iblis. Apakah ada orang di klan iblis yang berkolusi dengan ras manusia? Pria muda ini bergumam pada dirinya sendiri, matanya mekar dengan cahaya dingin. Pria ini tidak lain adalah Qin Chen yang berasal dari Kam Tiangong. Qin Chen berpura-pura menggunakan kekuatan kegelapan untuk menyembuhkan Penatua Gusu, tetapi sebenarnya itu meninggalkan aura khusus di tubuhnya. Qin Chen melepaskan Penatua Gusu untuk mencari tahu orang-orang yang terhubung di belakang Penatua Gusu, karena sekarang Penatua Gusu terluka parah, dan telah kehilangan semua sumber daya, dan dicari oleh Tiangong secara diam-diam. Dia tidak punya pilihan lain selain bertemu dengan orang-orang yang terhubung dengannya. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Qin Chen diam-diam mengikuti Penatua Gusu dan orang klan iblis. Keduanya sedang berjalan di kota Tianyuan, dan Qin Chen mengikuti dari belakang. Qin Chen memadatkan napasnya, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi dia terus-menerus merasakan napas Penatua Gusu di dalam hatinya. Orang-orang dari klan iblis sebenarnya meminta mereka untuk bertemu di sini. Terlihat pasti ada perhentian bagi mereka di kota Tianyuan, perjalanan ini mungkin mendapat banyak keuntungan. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat orang seperti apa yang dia temui dengan Penatua Gusu. Terlihat bahwa Penatua Gusu dan orang klan iblis ini sangat waspada. Mereka tidak langsung memasuki kekuatan tertentu. Sebaliknya, mereka berjalan ke kiri dan melihat ke kanan. Mereka sangat berhati-hati. Setelah sekian lama, mereka sampai di sebuah bangunan megah dan menghilang begitu saja. Hah, ini kamar dagang Lin Yuan. Qin Chen melihat plakat di atasnya. Itu jelas kamar dagang. Dia tidak masuk dengan gegabah, tetapi bertanya dengan hati-hati, dan segera menemukan bahwa kamar dagang ini adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Tianyuan, dan dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Beberapa barang langka dijual di sini, dan bisnisnya sangat luas. Oh, sangat bagus untuk menutupi dalam bentuk kamar dagang, tapi saya tidak tahu seberapa banyak kamar dagang ini terlibat. Pikir Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata Lin Yuan di atas kamar dagang. Itu sangat sederhana dan memancarkan aura yang luas. Dan pintu kamar dagang sebenarnya ditempa dengan besi suci di medan perang puluhan ribu ras yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen seorang pemberani dan dia langsung masuk. "Tamu ini, apa yang ingin kamu beli? Apakah bahan obat, pil, senjata ajaib, mineral, atau bahkan pengawal? Kami memiliki semua jenis tempat untuk berlatih di kamar dagang Lin Yuan." Begitu dia memasuki pintu, 2 atau 3 pria terhormat berpakaian pelayan datang, dan mereka semua setengah langkah terhormat. Melihat Qin Chen, tubuhnya bergetar, seolah dia sedikit merasakan nafas di tubuhnya. Di luar keberadaan orang-orang terhormat biasa, dia langsung terlihat hormat. Apa yang ditunjukkan Qin Chen sekarang adalah aura Disun. Basis kultivasi seperti itu dapat mengejutkan sebagian besar orang. "Kamu tidak harus sopan, saya hanya datang untuk melihatnya," kata Qin Chen dengan ringan, mengamati dengan hati-hati, dan segera menemukan bahwa nafas Penatua Gusu telah memasuki kehampaan misterius tertentu di kedalaman kamar dagang Lin Yuan. Kekosongan ini sangat rahasia dan tidak terduga. Bahkan aura keluarga kerajaan kegelapan sebagian telah menutupinya, dan jika digantikan oleh kekuatan biasa, dikhawatirkan itu tidak dapat dirasakan sepenuhnya. Kamar dagang Lin Yuan ini benar-benar tidak buruk. Apakah Anda memiliki tempat rahasia untuk perbaikan rantai tingkat tinggi? Aku ingin mencari tempat untuk bersantai, ucap Qin Chen dengan ringan. Apa? Tempat kultivasi tingkat tinggi? Tentu saja ada. Saya tidak tahu seberapa canggih yang Anda butuhkan, ucap beberapa petugas melirik. Tentu saja ini adalah ruang perbaikan rantai tercanggih di sini, ucap Qin Chen mendengus dingin. Tuan, tolong ikut aku, ucap petugas itu segera membawa Qin Chen ke ruang misterius di kedalaman. Di sini, semangat terhormat yang mengepul tetap hidup dan membuat orang merasa segar kembali.
Pasti ada Saint Vein mulia yang kuat di sini, jadi ada aura yang mulia yang begitu kuat. Setelah memasuki tempat perbaikan rantai ini, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan di kedalaman ruang tak berujung. Saat ini, di ruang tersembunyi jauh di dalam kamar dagang Lin Yuan. Dalam ruang dan waktu rahasia itu, sebuah ruang telah dibuka oleh orang-orang dengan kekuatan magis yang besar. Ruang ini sangat kuat, menyatu dengan hukum alam semesta. Itu pasti dibuka oleh kekuatan teratas, dan diberkati oleh dewa luar angkasa khusus. Pada saat ini, di ruang misterius ini, beberapa orang misterius yang mengenakan jubah hitam menghadap Penatua Gusu ini. Begitu dia memasuki ruang ini, Penatua Gusu dengan hormat memberi hormat. "Gusu, kenapa kamu? Apa yang terjadi denganmu?" Ketika beberapa orang berbaju hitam melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba tenggelam, dan pemimpin mereka membuka matanya dan memancarkan cahaya dingin. "Identitas saya telah terungkap," ucap Penatua Gusu berkata langsung. Apa yang sedang terjadi?" ucap orang-orang berjubah berdiri tiba-tiba. Mereka tiba-tiba melihat sekeliling, karena takut Tetua Gusu akan membawa ekor. "Semuanya, aku berhasil melarikan diri. Masalah ini adalah cerita yang panjang," ucap Penatua Gusu segera memberitahu apa yang terjadi dalam pekerjaan surga. Setelah orang-orang ini mendengar nama Qin Chen, mata mereka menjadi terang. "Kamu mengatakan bahwa Qin Chen melihatmu. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur Dewa Iblis," ucap beberapa Master Iblis berkata dengan sungguh-sungguh. Salah satu Master Iblis menatap Tetua Gusu, "Apakah Anda yakin tidak ada yang mengikuti Anda?" Gusu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kalian, aku sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Aku pasti tidak akan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ruang bergetar, dan kekuatan agung turun, dan semua orang terkejut. "Siapa? Tentu saja ini aku." Napas besar turun ke seluruh ruang, meledak, sosok langsung merobek penghalang ruang, muncul di ruang ini, dan memadat ke dalam tubuh Qin Chen. Tanpa diduga, ada sesuatu seperti ini di kedalaman kamar dagang Lin Yuan. "Ruang rahasia? Haha, Penatua Gusu, lama tidak bertemu," kata Qin Chen memandang Penatua Gusu sambil tersenyum. "Ini kamu, Qin Chen?" ucap Penatua Gusu terkejut. "Kamu tidak perlu gugup, aku hanya sendiri, tidak ada orang lain," ucap Qin Chen duduk di tengah ruang ini sambil tersenyum, dan melihat beberapa orang di lapangan. Dia bisa merasakan bahwa yang terkuat dari orang-orang ras iblis ini hanya setengah langkah Tianzun. Selama tidak ada Tianzun, Qin Chen tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan Tianzun setengah langkah rata-rata tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. "Hah? Kamu satu-satunya?" Aura menakutkan dari ahli iblis terkemuka langsung meresap ke seluruh kamar dagang Lin Yuan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa memang hanya ada Qin Chen di sini, dan tidak ada ahli lain dari Tiangong. Dia terkejut. Beraninya Qin Chen masuk sendirian. "Anda benar-benar dapat menemukan ruang saya," ucap Master Klan Iblis terkemuka dengan dingin. Dia merasakan ancaman besar dan tiba-tiba menebasnya dengan telapak tangan. Qin Chen sedikit tersenyum, memainkan kekuatan supranatural asal, menjebak lawan, dan dengan keras, Master Iblis itu tiba-tiba mundur 2 langkah, wajahnya berubah. Penatua Gusu berubah warna. Apakah Qin Chen ini begitu kuat? Apa kepercayaan diri untuk masuk sendirian? "Kamu Qin Chen, anak baik, tidak heran kamu berani masuk, tapi kamu adalah penjahat paling dicari oleh klan iblisku. Selama aku menangkapmu, aku bisa mendapatkan manfaat dan hadiah tanpa akhir. Tidak perlu usaha untuk menyelesaikan sesuatu," kata pemimpin klan iblis tiba-tiba mendapat kejutan. Dia menatap wajah Qin Chen dan tiba-tiba menjadi antusias. Matanya tajam, seolah-olah dia telah menangkap mangsa. Pemimpin ras iblis meraung, dan tiba-tiba, terdengar suara rengekan yang mencengangkan dari kedalaman seluruh ruang, dan deretan cahaya yang menakutkan muncul dan menyelimuti dunia. "Bunuh! Bunuh dia!" ucap Penatua Gusu tiba-tiba meraung, bergemuruh, dan kekuatan yang menggelembung di tubuhnya meningkat. Qin Chen di depannya yang menyebabkan dia mengekspos dirinya sendiri, dan dia penuh dengan niat membunuh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Seluruh suaranya menyusut dan mengeluarkan suara serak seperti bebek dengan tenggorokan terjepit. Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi, dia menghilang begitu saja, mencapai sisinya, meraih tenggorokannya dengan tangan besar, dan mengangkatnya keluar dari udara tipis. Master Dizun tingkat atas yang kuat ini, dengan kakinya berjuang di udara, terus-menerus menampilkan berbagai kekuatan magis, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Tidak, itu tidak mungkin. Teriak Penatua Gusu merasa ngeri, karena dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya tidak dapat diaktifkan sama sekali. Kekuatan gelap misterius memblokir kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut. Meskipun dia terluka parah, luka-lukanya telah pulih sedikit akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa ditangkap dengan begitu mudah? Kecepatan yang ditunjukkan Qin Chen sekarang jauh lebih mengerikan daripada ketika berada di Kam Tian Gong sebelumnya. Yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan gelap di tubuhnya benar-benar menghalangi kekuatannya. Mungkinkah dikombinasikan dengan penampilan Qin Chen di sini, kemungkinan menakutkan muncul di benaknya. Kaulah yang menyelamatkanku, tidak, bukan, ucap Penatua Gusu terkejut dan dia tidak dapat mempercayainya. Hahaha, Penatua Gusu, Anda cukup pintar. Ya, saya adalah Penatua Tianxing yang menyelamatkan Anda, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tidak mungkin, lalu mengapa kamu memiliki kekuatan kegelapan, kata Penatua Gusu dengan marah. Apa? Kekuatan kegelapan, ucap beberapa master klan iblis memandang dengan takjub. Kamu tidak perlu tahu ini, simpan dulu untuk kursi ini, kata Qin Chen dengan dingin. Kekuatan yang mulia muncul dari tubuhnya, menyelimuti Penatua Gusu, dan dia akan dimasukkan ke dalam dunia kekacauan. Berhenti, teriak pemimpin klan iblis meraung, bagaimana dia bisa menyaksikan Qin Chen menaklukkan Penatua Gusu. Dengan kekuatan kecerobohan dalam suaranya, dia langsung menembak tubuh Qin Chen, cahaya ajaib yang tak tertandingi menembusnya. Terserah kamu, kata Qin Chen bahkan tidak menoleh, sepotong baju besi berskala muncul di tubuhnya, memancarkan aura tanpa hukum. Serangan pemimpin klan iblis mengenai armor skala hitam, dan armor skala hitam itu bergerak sesaat. Pola sederhana di atasnya memberikan cahaya ilahi yang kuat, melindungi Qin Chen dari serangan. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan perisaiku dan mencoba menghentikanku membunuh orang. Ini lelucon, kata Qin Chen mencibir dan meraung. Di tubuhnya, sebuah lubang hitam gelap muncul, dan kekuatan menelan menyapu Penatua Gusu. Penatua Gusu meraung marah dan mencoba melawan, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan melahap yang mengerikan ini. Itu ditelan dalam sekejap dan menghilang. Selanjutnya giliranmu, ucap Qin Chen tidak berhenti setelah menelan Penatua Gusu dalam satu gerakan, tetapi tubuhnya berkelap-kelip dan muncul tepat di samping salah satu pria berbaju hitam. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya. Mencari kematian, ucap pria berpakaian hitam dari klan iblis adalah seorang Master Dizun. Wajahnya berubah liar, di antara tangannya yang gemetar, dia menembakkan 10.000 cahaya iblis, dan hukum jalan iblis berguncang dan meledak di dalamnya, menghancurkan suatu ruang. Tapi Qin Chen meraihnya dengan tangannya yang besar, berkedip dan memutar, serangkaian bukit naga sejati yang kacau muncul, memotong cahaya iblis dari pihak lawan untuk dihancurkan, dan hukum jalan iblis semuanya runtuh dan hancur. Energi naga sejati yang kacau tidak habis dan menembus tubuh Master Klan Iblis. Master Klan Iblis mengeluarkan teriakan tajam, dan langsung dicubit oleh Qin Chen sehingga tidak bisa bergerak. Master Dizun puncak Klan Iblis ini, di telapak tangan Qin Chen, seperti ayam, tidak bisa bergerak. Orang-orang yang melihat adegan seperti itu tercengang dan mereka menjadi gila satu persatu. Asal-usul Klan Iblis, hancurkan untukku. Teriak Master Klan Iblis panik di dalam hatinya dan meraung keras. Di tubuhnya, asal-usul Klan Iblis melonjak gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, meledakkan dirinya sendiri dan melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Energi dari naga sejati kekacauan di tubuhnya menyembur keluar, menyelimutinya dalam sekejap, dan kemudian dengan keras menekan asal di tubuhnya. Kemudian, begitu Qin Chen menangkapnya, sebuah lubang hitam besar muncul di tubuhnya, yang menyedot Master Klan Iblis dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, Qin Chen bahkan menangkap dua Master
Ada beberapa pria iblis berbaju hitam yang hadir, semua mundur, terkejut dengan kebrutalan Qin Chen, dan beberapa bahkan mati rasa, dan ada keinginan untuk melarikan diri. Namun, dalam kehampaan, sekelompok penghalang muncul, yang mencegah mereka melarikan diri. Di penghalang ini ada aura kekacauan. Itu adalah penghalang yang dibentuk oleh asal-usul kekacauan. Setelah Qin Chen menampilkannya, Master Dizun tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menangkap kura-kura di gucinya. Ketika master lain dari klan iblis melihat pemandangan ini, lidahnya meledak dengan guntur, dia melompat, tangannya terjalin dengan sidik jari yang rumit, sebuah kekuatan yang mengejutkan dunia ditunjukkan di tangannya. Aku akan membiarkanmu melihat keunikan tertinggi dari klan iblis bulu kami. Arus udara iblis sembrono yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, arus udara itu membentuk penampakan bangau iblis, naga iblis, dan kalajengking iblis. Bunuh pelaku kejahatan ini dan selamatkan pemimpin klan iblis dan Penatua Gusu. Ucap Master Ras Iblis yang tersisa berteriak, memacu formasi besar, dan menggabungkan kekuatan mereka sendiri. Qin Chen menghadapinya tanpa bergerak, tiba-tiba tubuhnya berkelebat. Tanpa diduga sisik naga muncul di tubuhnya, seperti naga sejati yang turun ke dunia, dan aura kekacauan meresap. Aura pedang muncul di sekujur tubuhnya, berubah menjadi kekuatan sungai pedang yang besar, dan melangkah menuju Master Iblis ini. Seberapa mengerikan kekuatan naga sejati. Saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Qin Chen. Sungai pedang tertinggi menyapu. Tinju iblis bulu pemimpin klan iblis itu meledak sedikit demi sedikit, dan energi iblis itu tertiup kembali ke dalam kumpulan aturan. Pakaian dan jubah di tubuh semuanya menjadi abu, energi iblis menyapu sungai energi pedang. Sebelum kekuatan Qin Chen membombardir tubuhnya, auranya menguapkan jubah mulianya ke dunia, menyebabkan dia mengungkapkan tubuh iblis tebal yang ditutupi oleh bulu iblis hitam. Energi pedang naga sejati. Siapa kamu? Ucap sosok terkenal dunia ini, Yumo Dizun, akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Tubuhnya, selama serangan balik yang jahat, mulai meledak. Bahkan tekstur bulu ajaib di kulit mulai runtuh satu persatu. Mata, hidung, dan mulut semuanya darah ajaib terungkap, dan 7 lubang mengeluarkan darah dari bentuknya. Bulu iblisnya juga terbakar, berubah menjadi tubuh botak, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki temperamen iblis tertinggi seperti sebelumnya. Sungai pedang naga sejati. Sungai pedang tertinggi Qin Chen akhirnya turun padanya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkannya, dia juga tidak memiliki pembunuh yang dapat menahan kekuatan sungai pedang naga sejati. Dalam sekejap, luka yang tak terhitung jumlahnya tergores di tubuhnya, berlumuran darah, dan seluruh orang itu hampir tercekik berkeping-keping. Hanya pukulan Qin Chen membuat sungai pedang naga sejati, dan membuat dirinya tak terkalahkan dan menjadi kekuatan surgawi setengah langkah. Kali ini, pemimpin klan iblis bulu bergabung dengan Penatua Gusu, memotongnya menjadi ayam cincang hitam, berlumuran darah, dan seluruh tubuh hancur menjadi kehampaan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya adegan ini. Orang-orang berpakaian hitam yang tersisa dari klan iblis tertegun dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tahu kengerian Yumo Dizun, kekuatan perkasa setengah langkah Tianzun, dan hampir mencapai puncak kekuatan tempurnya. Klan iblis bulu adalah ras yang cukup kuat di antara ras iblis, dengan latar belakang yang kuat. Tinju iblis berbulu adalah keterampilan yang tak tertandingi. Itu adalah dewa kuno dari klan iblis bulu. Ia memiliki reputasi yang hebat. Semua hal harus menyerah di bawah kekuatan iblis itu dan tidak berani bergerak. Namun, di depan Qin Chen saat ini, keterampilan unik ini seperti anak kecil dalam sebuah keluarga. Itu dikalahkan dalam sekejap, dan tidak ada sisa gelombang yang tersisa. Master Iblis yang tersisa terkejut dan terpana pada awalnya, dan pada saat berikutnya, mereka semua berteriak histeris, benar-benar kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri.